kita korbankan helmnya cuma untuk melempar buaya. Jangan memberikan sesuatu yang memang tidak pada tempatnya. Jadi tidak benar kalau mata kucing itu anjingnya bebas sehingga semua fasilitas yang dikunjungi itu bekas-bekas anjing, itu salah. BAB-nya itu darah. Nah, sementara di mata kucing kan hewan lain bebas. Kucing-kucing kita semua bebas. Mau kucing Anggora, kucing campuran, kucing kampung bebas. Jadi saya kurung. Ada yang nonton kemudian difoto. Misalnya dari sini. Inilah hewan piaraan mata kucing, sementara tuannya gemuk. Halo sahabat Krus, sekarang kita akan sedikit ngobrol santai ya dengan pemilik dari hutan wisata Mata Kucing dan mini zoo ya, kebun binatang mini, dengan ibu siapa ibu? Bu Neti. Bu Neti ya, selaku owner. Nah ibu, mungkin kita pengen tahu nih sejarah asal muasalnya keberadaan dari hutan wisata Mata Kucing dan kebun binatang mini ini seperti apa? Kalau sejarahnya panjang, jadi asal muasalnya adalah waktu ada wanita yang hilang. Wanita hilang? Ya, kemudian terakhir ditemukan di sini, di dalam sini, itu tahun 2000-an. Ya. Terus kemudian karena saya ahli konservasi hutan, saya menggunakan alat DPL ini dari permukaan laut cukup tinggi, dan saya periksa ternyata air di Sungai Ladi, air di Batu Haji, Muka Kuning Dam, dan air di Sungai Harapan itu sangat berpengaruh terhadap rimbun atau tidaknya hutan di sini. Iya, jadi pada saat itu kebetulan ada kelompok atau suku yang sedang membagi-bagi lahan. Nah, jadi saya melapor ke otorita waktu itu supaya itu jangan dibagi, karena kalau sempat itu habis maka air di Batam akan kering gitu. Nah, jadi kemudian itu tidak jadi. Kita menemukan banyak oli kotor yang sudah ditabur. Jadi kami membeli sangat banyak garam, itu kita tabur garam supaya olinya itu berkumpul dan tumbuhannya bisa bernafas. Jadi tahun 2001 saya sampai 2003 itu beli berapa ton garam. Ditaburin di sini? Iya. Daerah yang sudah kena oli kotor itu supaya dia bisa terbang. Oli kotor itu masyarakat tabur untuk supaya mati tanaman. Supaya mati, kemudian dibakar, gampang ini lagi pemukiman. Nah, kalau dilihat yang masih dapat hidup itu pohon-pohon yang besar. Karena 1 tahun rata-rata pohon itu 1 lapis. Jadi kalau kita tes potong ini sedikit dahan atau kita biasanya kita tembus, kita lihat berapa lapis itu untuk umur tahunnya tanaman itu. Itu bisa iya, ada semutnya. Biasa Pak, dalam hutan. Jadi saya melihat seandainya di kawasan ini tidak dijaga hutannya, maka kita akan ada saatnya, khususnya daerah suku Pang itu akan kekeringan air ya. Tiban, suku Pang, dan kemungkinan juga bisa Batu Haji. Sehingga saya punya inisiatif pada saat itu. Mulai dari tahun 98 saya sudah mulai ngumpulin orang untuk kalau kita masuk dalam hutan,
Karena kan waktu itu mulai ada PHK paling besar itu kan tahun 2000. Supaya jangan pulang ke rumah kemudian istrinya marah-marah, kan PHK besar-besaran waktu itu. Jadi mereka saya ajak masuk hutan, kita taburin garam-garam di tempat yang sudah ada tercium bau oli. Nah, pada saat tahun 2002 kita pas lagi menabur garam itu mereka ditangkap oleh Ditpam OB. Siapa nih yang ditangkap? Yang orang-orang yang nabur garam. tadi. Karena satu dari mereka melaporkan ada penebangan pohon. Gitu. Nah waktu itu ada pohon sangat besar. Itu tiga manusia dewasa memeluk pohon itu di dalam sini. Yang sedihnya kita bukannya orangnya yang menebang pohon yang ditangkap, justru mereka yang ditangkap karena masuk hutan tanpa izin. Nah saya menghadap ke Pak Ismet, saya ceritakan, wah itu luar biasa. Jadi Pak Ismet bilang, Bu Neti buka Undang-Undang 41 tahun 99, di situ ada masyarakat yang boleh mengelola jasa lingkungan. Saya buka-buka, Bu Neti kenapa senang begitu? Saya bilang, Pak, saya punya sertifikat ahli konservasi hutan. Saya takut nanti hutan kalau di sini dengan ketinggian segini kita tidak ada air akan bahaya. Oh kalau gitu cocok, coba. Ada punya pengalaman? Saya bilang, saya punya di Pekanbaru. Waktu saya jaga daerah sana bagus, tidak ada banjir ini karena ini kan ketinggian. Nah ternyata apa yang saya sampaikan Pak Ismet sambut dan kemudian kita urus izinnya. Kita urus izinnya keluar tahun 2003, tapi tahun 2004 Januari tanggal 28 rata semuanya dihancurkan oleh Ditpam OB. Ini hutannya maksudnya? Ya, bukan. Jadi kita buat pendopo-pendopo kecil gitu. Itu yang dihancurkan. Yang dihancurkan bukan hanya pendoponya tapi juga tanaman kopi yang saya ambil dari Universitas Riau. Karena kopi itu cepat sekali berbuah dan kopi kalau di Sumatera Utara namanya Sigarar Utang, itu dia cepat menghasilkan dan kopinya sangat enak, harum. Jadi kenapa dirata? Alasan mereka saya Nggak ada izin? tidak ada izin. Padahal itu lagi proses perizinan. Sudah keluar. Oh, sudah keluar. Keluar 2003, mereka hancurkan 2004. Tetapi terakhir diberitahu bahwa itu salah komunikasi. Ternyata mereka di sebelah sana memang ada yang membangun. Gitu. Kalau kami waktu itu tidak ada bangunan permanen begini. Kami hanya bangun bangunan kayu-kayu. Semuanya betul-betul mes karyawannya juga semua kayu. Dan kayu itu saya beli. Saya percaya kalau kita menjaga alam, kita menjaga isinya yang alam, itu kita pasti akan dijaga. Benar. Nah, terbukti saya sudah 20 tahun di mata kucing, ya mudah-mudahan belum pernah ada namanya hewan atau termasuk binatang yang membahayakan itu mengganggu. Contoh, berapa kali ular kobra itu berkelahi, berkelahi, saya bilang nanti kamu sakit. Nah dia bukan mematok orang, bukan apa, justru dia itu beradu satu sama lain. Jadi saya melihat tidak ada hewan yang jahat. Bukannya saya mau bilang sombong, justru lebih banyak hewan kepala hitam yang jahat. Hewan kepala hitam? Iya. Maksudnya apa tuh? Yang suka mengganggu hewan lain. Oh. Ya, itu saya sebut hewan kepala hitam. Betul. Iya Pak. Iya. Ya, kita pernah ngalamin mereka menusuk ikan arwana itu dari atas dengan kayu yang runcing. Jadi saya mengatakan dosanya hewan itu apa? Termasuk buaya itu, mereka cari ranting, kadang ada yang helm, dia korbankan helmnya cuma untuk melempar buaya. Nah, biasanya kalau tadi dokter lihat, pagi itu semua petugas membersihkan. Siang mereka tidak membersihkan lagi karena akan mengawasi pengunjung. Nah, ada yang datang sore, itu akan menyebutkan mata kucing jorok. Padahal itu adalah akibat pengunjung. Akibat pengunjung, akibat buang sampah. Buang sampah sembarangan. Dan yang saya sangat heran itu, hewan itu kan nggak ngerti apa-apa. Kenapa mesti dikasih pentungan, dikasih kayu-kayu, sampah, bekas minuman, itu sangat sering ditanam. Nah, ini yang mesti diedukasi sebenarnya ya. Jadi, jangan memberikan sesuatu yang memang tidak pada tempatnya. Di sini juga tempat sampah disediakan ya Bu? Ada. Yang paling sakit itu orang membuang binatang bekas piaraannya. Oh, ada juga. Contohnya monyet
yang sudah trauma, yang luka-luka, yang sudah dipotong tangannya, itu dilempar ke sini. Kucing yang beranak banyak atau yang sudah disiram air panas berapa kali tuh. Taruh sini Nah juga. itu iya kita rawat. Nanti kalau sudah cantik ada yang minta kita kasih. betul banget. Jadi ada lagi semacam kepercayaan yang menurut saya dilebih-lebihkan. Saya mohon maaf. Saya Muslim. Saya menganggap anjing itu juga tahu kalau kita sudah ajar dari awal. Iya. Saya punya anjing tidak pernah masuk ke dalam ruangan saya. Dia tahu wilayah Tahu. dia harus main di mana. Betul. Nah, tergantung tuannya. Anjing itu diberikan hak untuk hidup. Hidup layak ya. Ya, dan mereka juga butuh lepas. Iya. Jadi tidak benar kalau mata kucing itu anjingnya bebas sehingga semua fasilitas yang dikunjungi itu bekas-bekas anjing, itu salah. Iya. Jadi saya mohon. Jadi anjingnya berada pada tempatnya ya, Bu. Iya. Artinya sesuai dengan kebutuhan juga. Artinya dia tidak dikurung 24 jam. Iya. Tetap dia dibebaskan pada waktu memang pas pengunjung mungkin sudah tidak ada mungkin, Bu, ya. Iya. Sebenarnya untuk menjaga juga sih, menjaga takutnya ada hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Jadi awalnya adalah ke arah konservasi hutannya ya, Bu ya. Iya. Jadi tujuan utama kita menjaga mata kucing, makanya kita tekankan di situ namanya hutan. Iya, Hutan makanya wisata. saya baca, ada hutan wisata. Bukan wisata mata kucing, tidak. Hutan Betul. wisata. Makanya saya penasaran. Jadi Ada saya hutan. belajar dari beberapa daerah, khususnya Bali. Saya ada berkali-kali ke sana. Kenapa Bali punya nilai jual yang lebih? Karena Sebetulnya mereka karena sadar bukan hanya tempat yang indah yang bisa dijual, tetapi tempat biasa yang ditata juga bisa dijual. Benar. Karena tidak semua dunia ini punya alam seperti Indonesia. Nah itu diberlakukan di Bali. Kampung tempat orang hidup disusun sedemikian rupa, termasuk adat mereka, cara makan, cara berkumpul, itu dijual kepada Benar. wisatawan mancanegara. Jadi satu hal yang menarik Iya, ya. Benar. mereka ingin tahu. Nah, saya ingin ada wisatawan mancanegara maupun dalam negara yang mau menjaga hutan, tapi dia bisa menikmati tempat wisata. Jadi kita bisa lihat, dokter, kalau saya mau ada orang mau buka wisata itu kan ditebang dulu pohonnya. Kalau saya tidak, kita lebih bagus biarlah jalannya agak bengkok-bengkok. Yang penting tumbuhannya dibiarkan hidup. Apalagi pohon-pohonnya. Tanpa menebang ya. Iya. Kemudian untuk mini kebun binatang itu sendiri gimana, Bu? Itu langsung ada atau Itu asal pengembangannya? muasalnya waktu kita menjaga ini ada temen nanya, Bu, banyak monyet ya di sini? Banyak. Ya. Bu, saya titip monyet boleh nggak? Dia sudah biasa bebas, nggak pernah, Bu. Oh ya udah, kita buatkan kandangnya. Datang ada yang antar siamang, nah, datang ada yang antar kura-kura, datang ada yang antar burung. Dan mereka tahu dari mana itu? Dari mulut ke mulut kali ya. Mulut Nah, gitu ya. jadi ada juga yang menyebutkan kita itu mencari kekayaan dengan menjual tiket, tapi mempergunakan binatang sebagai alat. Contoh yang waktu itu menjadi semacam ribut satu Batam ya, di wajah Batam, ada kucing yang dibuang orang. Kucing itu sudah seperti tengkorak hidup gitu, kurus kering dengan anak-anaknya. Jadi saya melihat dia, maaf kata, dia apa istilah buang air besar, BAB-nya, BAB-nya itu darah. Oke. Nah, sementara di mata kucing kan hewan lain bebas. Kucing-kucing kita semua bebas. Mau kucing Anggora, kucing campuran, kucing kampung bebas. Jadi saya kurung. Ada yang nonton kemudian difoto. Misalnya dari sini. Inilah hewan piaraan mata kucing, sementara tuannya gemuk. Waduh, saya sedihnya kayak apa. Itu saya harus menjawab berkali-kali. Jadi kalau kita isolasi hewan baru datang, itu karena kita tidak mau dia membawa penyakit kepada yang lain. Sambil kami perhatikan, dan saya sangat bahagia kalau dikatakan, maaf ya, dokter hewan sangat mahal, saya katakan kami selalu mendapat perhatian dan kadang-kadang bantuan. Jadi ada beberapa dokter hewan yang dengan sukacita, kita hanya mengganti obatnya saja, dokternya gratis. Biasanya digratiskan. Ya, jadi mereka katakan, Ibu, kami tahu Ibu memberi makan saja sudah Lumayan. Ya. lumayan, jadi kami menyumbangkan tenaga kami. Nah, karena dulu kita punya anjing ada sekitar 38 ekor. Banyak ya. Ya, jadi ada
ada yang minta kita kasih. Tapi janji itu untuk dipelihara. Kalau untuk dipotong kami tidak boleh. Jadi termasuk kucing. Kita kucing di sini, jadi dokter jangan kaget kalau jalan atau ada muncul kepala kucing di bawah-bawah itu. Di sini bebas ya hampir kucingnya. 100 sudah. Oh, hampir 100. Saya sudah hitung kemarin, makanya ibu bilang suruh kumpulkan. Saya bilang, biasanya saya bawa ke dokter hewan tuh cuman ada tempat yang kota itu. Kemana ya? Saya bilang, sudahlah kita ikhlas saja, kalau nggak percaya ya udah gitu. Nah, termasuk anjing-anjing juga kita buat mereka di tempat-tempat yang ini, dan memang untuk khusus masalah anjing ini kami agak ada, karena ini tempat wisata, ada problem dengan image yang negatif. Kalau saya mengatakan, saya mudah-mudahan kuat iman, dan saya percaya, saya juga bicara dengan pemuka agama, mana yang boleh dan mana tidak boleh. Saya berlakukan dia, kasih makan, mandikan, kita pakai ini, ya saya rasa saya sudah bertindak yang benar. Karena kita sudah pernah buktikan, pernah ada penjahat datang, Pak. Kami di sini cuma 29 orang. Di mata kucing ini yang tidur di sini ada 29 orang. Itu karyawannya tidur sini semua ya? Tidak semua, sebagian ada yang punya rumah di luar. Nah, pada saat penjahat datang, pakai berapa mobil, anjing lah yang mereka takut, orang mereka tidak takut. Betul. Iya. Terus kalau hewan-hewan yang lain itu dapat dari mana? Ada buaya, ada beruang? Itu sumbangan, Pak. Jadi sumbangan. 134 dulu mereka ingin membuat mini zoo. Kemudian begitu pergantian pimpinan, pimpinannya tidak ingin itu ada. Jadi itu dikirim ke kita. Nah, kami tidak bisa menolak karena tempat kita luas. Kita siapkan kandangnya. Iya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka akan tinggal di tempat yang lebih layak. Iya. Mungkin di Lagoy ada tempatnya, kita sudah lihat, dan itu lebih layak. Kami di sini sebenarnya menganggap bahwa hewan itu adalah supporting daripada alam, karena BAB mereka kita bantu dengan sedikit garam, dan kemudian ada air gula, dibantu dengan IM atau ragi, yeast, itu sudah menjadi pupuk. Jadi kalau dokter ada waktu, perhatikan pohon-pohon kami dengan pohon-pohon di tempat lain. Saya buat pupuknya sendiri dari kotoran-kotoran hewan itu. Zero limbah namanya. Ya. Jadi limbahnya dibuat sebagai pupuk. Ya. Terus selain mini zoo, kemudian juga ada konservasi hutan. Terus ada kegiatan apa lagi nih di sini bisa dinikmati oleh para pengunjung? Kita punya kolam renang. Jadi kolam renang kita itu sudah beberapa kali orang yang masuk kemudian minum blub gitu. Jadi air kita ini tidak dikasih kimia, tapi diambil dari kumpulan mata air, kita buat satu tempat, kemudian disedot pakai pompa, disaring pakai iju, arang, alami juga filternya. Iya. Jadi kita buat sedemikian rupa sehingga saya tidak khawatir, kita tidak menemukan orang yang berenang kemudian matanya merah, kayak iritasi atau kulitnya kan gini-gini, kita tidak temukan itu. Yang rata-rata keriput karena kedinginan. Ya. Alam ya. Ya. Jadi kita juga punya ada ketinggian yang pemandangannya ke Singapura. Di atas sana bagi yang mau olahraga, dan itu memang kerapatan pohon kita tidak boleh kurangi. Karena dia, jadi peraturannya kemiringan di atas 15 derajat. Syaratnya juga. Ada trekking juga di sini. Ada trekking juga. Jadi kita tidak boleh, jangankan nebang pohon, rumput pun tidak boleh diganggu kalau kemiringan itu. Luar biasa. Supaya permukaan tanahnya tidak rusak. Nah, orang kan bilang mata kucing itu saya lihat sampahnya di mana-mana. Saya tanya sampah apa? Sampah plastik. Benar. Itu biasanya dilakukan oleh para monyet. Karena monyet kita silap sedikit. Jadi monyet di sini hampir 1000, dokter. Banyak monyet 1000. Nah, jadi kalau tadi dokter melihat ada monyet di sekitar sana, itu yang kawanan di sebelah sana lain. Dia punya pimpinan-pimpinan. Berkelompok ya. Nah, mereka berkelompok. Biasanya kalau ada monyet itu lutung nggak datang. Nah, lutung biasanya paling sering sore. Kalau lutung itu ratusan. Ya. Jadi kalau kita kedatangan lutung masih tenang. Karena lutung itu dia sopan. Dia ngambil makanan pun tidak ini, dia sukanya daun-daun. Kalau ada kangkung yang hijau-hijau itu dia ngambil. Cara ngambilnya halus. Tapi kalau monyet luar biasa, kangkung
gitu. Beda ya, betul sama Jadi di sini karakter. saya akan lebih senang apabila hewan itu bebas. Seandainya diizinkan. Nah kemarin ibu lihat ya, ada yang datang dia nangkep burung gitu ya. Bu, saya butuh uang sekian. Ya, tapi kamu jangan berharap lihat lagi ya, karena saya akan lepas. Jadi kita lepas lagi. Pas lagi di sini. Iya, biarlah. Oke, kemudian kegiatannya apa lagi nih? Kalau saya lihat di Sabtu Minggunya ada apa nih Bu? Sabtu Minggu itu biasanya ada kampung kuliner, jadi ada makanan Nusantara. Nah, semua makanan itu sudah kita coba, mereka punya izin. Ya, jadi seandainya terjadi sesuatu dan lain hal itu akan menjadi tanggung jawab kita, jadi kita tidak mau itu yang terjadi. Rata-rata ini adalah yang biasa berjualan di mall-mall. Di mall-mall. Ya, jadi mereka memang sudah biasa. Ini lapaknya Ibu Frikan ya? Iya. Di Frikan saudara-saudara. Luar biasa. Ren, syarat utamanya itu bersih, sehat. Bersih, sehat. Iya. Kemudian ada juga ada aula apa? Jadi tempat pertemuan ya. Iya, seringkali kita Kalau ada komunitas ya. ya komunitas dan biasanya ini penampilan-penampilan dari segala suku. Nah hari ini ada dari suku Jawa, itu akan ada jaranan, Oh, jangan. SKBL kalau tidak salah. Nanti ada tari piring dari Padang, tapi dia tuker-tuker. Ada ondel-ondel Betawi, ada apa, jadi dia rolling. Baik, jadi itu berarti berdiri 2003 ya. 2003. 2003 sampai sekarang berarti sudah hampir 17 tahun ya. Ya, tapi kalau kita mulai menjaga ini, menata ini sejak tahun 2000. Oh, 2020 tahun. 20 tahun. Oke, dan semuanya rata-rata, Ibu tinggal di sini juga? Sekarang saya tinggal di sini, tidak jauh dari kandang hewan. Jadi kegiatannya nggak jauh-jauh ya? Saya jauh lebih sehat. Untuk usia saya bandingkan dengan teman-teman sejak saya tinggal di hutan, saya jauh lebih sehat. Gitu ya? Dibanding teman-teman sebaya saya, mari kita bertanding sehat. Mau lari, mau gerak jalan, Ayo, mau bertinju. Jadi saya merasa alam itu tidak pernah berbohong. Benar. Kita jaga dia, dia akan jaga kita. Dan ini ada salah satu buktinya ya. Berarti mungkin ada hal-hal yang harus disampaikan, pesan ataupun ajakan untuk khususnya warga Batam. Monggo Ibu. Saya sangat berharap kita semua, tidak bisa saya, tidak bisa dokter, tidak bisa Ibu Irwan, harus semua punya kesadaran bahwa Allah sudah memberikan kita alam. Mari kita jaga. Alam tidak bisa kita pilih isinya hanya ini dan itu. Dia sudah ada, lengkap dengan fungsi dan maknanya. Semut sekalipun itu akan berguna. Jadi jangan pernah membunuh hewan hanya karena kita tidak suka. Tetapi letakkanlah dia pada tempatnya supaya kita bisa menjaga alam dan menikmati alam beserta isinya dengan damai dan tentram. Terima kasih. Ya, baik. Jadi itu tadi kita ngobrol santai ya dengan Bu Neti selaku owner dari Hutan Wisata Mata Kucing. Oke, Mbak Iwan, coba pesan-pesannya apa nih? Pesannya nih ada satu nih Pak. Apa? Jangan sisakan air mata untuk anak cucu kita, akan tetapi sisakan mata air bagi anak cucu kita. Terima kasih. Luar biasa.